teman marketing, aku Andrea Henriette. Dan seperti biasa, untuk mengawali episode ADS kali ini, saya akan mengawali dengan topik viral yang sedang ramai dibahas, Pak Frans. Oke, apa tuh? Jadi, ini sebenarnya masalah sepele tapi sering sekali terjadi, Pak. Terutama di kalangan anak-anak muda, anak-anak Gen Z. Ini kaitannya dengan sosmed. Jadi ini kasus percintaan anak Gen Z, Pak. Waduh. Jadi anggaplah ada A, B, dan C. A itu dulu pernah menjalin hubungan dengan B, kemudian kandas. Oke. Nah, kemudian B menjalin hubungan dengan C. Dan akhirnya itu diketahui sama si mantannya. Oh. Akhirnya kedua belah pihak ini, mereka itu saling stalking satu sama lain. Oke. Dan akhirnya tanpa sadar timbul kompetisi antara mereka kompetisi antara mereka berdua. Oke. Mereka berkompetisi. Yang satu merasa, oh ini mantanmu, cakapan aku, lebih hebat aku, lebih ini. Sementara di sisi lain mantannya mungkin juga merasa kayak, oh ini pacar barunya. Oh kayaknya dulu sama aku dia lebih romantis deh. Kayaknya sama. Kalau menurut Bapak tentang kejadian-kejadian kayak gitu, berkompetisi seperti itu tuh menurut Bapak gimana? Ini jadi kayak cinta segitiga gitu maksudnya berarti? Bukan cinta segitiga, ya? Pak. Jadi bersaing antara pihak pasangan tadi ya? baru dengan oke. mantan si laki-laki. Mereka saling bersaing, saling stalking satu sama lain. Akhirnya menimbulkan seperti entah mungkin bisa cemburu, bisa berkompetisi yang merasa oh aku lebih baik. Aku lebih baik dari pasangan barunya. Oh aku lebih baik dari mantannya. Oh saya lebih hebat, saya lebih cantik, saya lebih sukses, saya lebih tinggi pendidikannya. Akhirnya timbul seperti itu. Kalau menurut pandangan Bapak gimana? Kompleks untuk dikomentarin juga ya kalau kasusnya percintaan seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari sisi kompetisinya, ya menurut saya kompetisi itu sebenarnya kalau digunakan tepat pada tempatnya begitu, kompetisi itu sesuatu yang positif sebenarnya. Yeah. Tapi kalau dalam kasus seperti tadi gitu ya, sulit untuk dikomentarin sebenarnya. Nah, ya. Alangkah baiknya kalau memang pas masih berhubungan gitu ya, maksudnya masih bagus gitu ya, ya jangan sampai keburu bergesekan dan sebagainya, dijaga kan. Yeah. Nah tapi tentunya di ADS kita nggak ngomentarin soal percintaan gitu ya, tapi memang bicara soal mungkin kalau saya nangkepnya adalah kompetisinya kalau saya dari cerita itu. Karena betul. Kan ada satu pihak merasa oh saya lebih ini, tapi bahan perbandingannya itu hanya sekadar fisik, hanya sekadar latar belakang. Sementara sukses ini kan luas, Pak. Betul. Pandangannya ini kan luas. Betul. Dan orang itu kan tidak bisa dikategorikan sukses hanya karena memenangkan hati satu orang. Betul. Iya kan, Pak? Betul. Nah, kalau misalnya di sudut pandangnya Pak Frans, orang sukses itu bisa dikatakan sukses itu apa? Ya kaitannya dengan perjalanan agent properti nih teman-teman ya. Sukses itu adalah suatu pertanyaan yang memang universal ya. Dalam kasus tadi misalkan percintaan gitu ya. Juga bicara tadi tentang kompetisi, bersaing agar merasa dirinya saya harus bisa lebih baik dibanding yang lain gitu kan. Supaya pasangan saya melihat saya lebih stand out gitu. Nah dalam prestasi juga sebenarnya bisa dibilang sama juga kan ya. Bagaimana kita bisa stand out di tempat kerja. Nah bicara tentang sukses, saya pernah diajarin dan sampai sekarang saya praktekin. Untuk mencapai sukses ini berarti apa sih kiatnya, kan biasa orang nanya seperti itu. Ya ada gitu. step-stepnya lah. Betul. Nah karena itu dirumuskan dalam 7 langkah sukses. Nah ini yang pada saat itu tahun 2006 ya. Saya merasa ketika saya diajarkan tentang 7 langkah sukses, saat itu saya berpikir ini teori banget nih. Bahkan kadang dengerinnya juga ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah tapi akhirnya 2006 ke 2026 sekarang ya, 20 tahun sudah berjalan, saya menemukan hal yang klasik, hal yang old banget gitu ya. Masih relevan gak sih? Ternyata itu yang sekarang jadi barang langka sebenarnya. Yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tapi pertanyaannya cuman dengar aja,
atau ngepraktekin. Nah, kita mau coba breakdown nih 7 langkah sukses yang membuat kita bisa bersaing, bisa berkompetisi, dan tentunya mau mencapai sukses sebagai agent properti ya, bukan dalam percintaan. Iya, itu baru saya mau bilang itu. Ini berarti untuk teman-teman agent ya, bukan yang lagi pada patah hati ya. Iya. Tapi mungkin bisa dipakai kalau yang mau cari jodoh mungkin kita nggak tahu ya. Nanti cocok logi aja. Iya. Gitu. Oke. Nah yang pertama nih Andrea, dari 7 langkah sukses, yang pertama itu kita akan bicara tentang impian dan sikap. Oke. Nah, impian ini kayaknya ngawang-ngawang ya. Kalau kita bicara tentang impian, apa nih maksudnya? Apakah kita mimpi di siang bolong? Dan dari dulu tuh saya ketika nanya sama teman-teman gitu, impian kamu apa sih gitu kan? Nah, banyak orang yang ternyata sulit mendefinisikan impiannya sendiri loh. Iya benar, saya juga dulu begitu soalnya Pak. Saya termasuk salah satu orang itu. Dulu waktu kita kecil kan suka ditanya, cita-cita kamu waktu nanti besar mau jadi apa, ya kan? Nah, seringkali orang menyamakan impian dengan cita-cita. Ingat gak waktu kita kecil dulu, pas ditanya cita-cita mau jadi apa? Jawabannya kan cepet aja gitu ya. Aduh, karena saya waktu kecil itu asbun, saya waktu ditanya ke kecil, gedenya pengen jadi maling dulu. Waduh, bahaya tuh. Ngasal itu dulu saya waktu kecil. Oke. Ya, ada yang bilang biasanya lah jawaban-jawaban umum jadi dokter, ya kan? Jadi presiden gitu kan, jadi insinyur gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika mulai besar dan ketika kita ketemu dengan seminar dan sebagainya, pembahasan tentang impian ternyata sesuatu yang punya kedalaman makna sebenarnya. Jadi sesuatu yang kalau kita cerita benar-benar ketika ditanya dalam hidup ini kamu sedang mengejar apa sih sebenarnya, coba gali ke dalam, lihat gitu ya. Dan salah satu petunjuknya adalah harus yang punya makna yang sangat kuat, yang punya strong emotion gitu loh, yang punya bahkan saat dulu kita lagi diajarin tentang impian gitu ya, sampai ada yang nangis gitu kan, sampai ada yang dia mau berjuang demi siapa, karena apa dan sebagainya. Iya. Dan saat itu sih tahun 2006 itu saya melihat banyak ketika orang lagi cerita tentang impiannya, ya pada nangis Bombay sih memang sih gitu ya. Tentang bapaknya, tentang anaknya dan sebagainya gitu. Nah, tapi saya potong Pak, maaf. Impian dan khayalan itu sama atau beda? Harusnya jelas berbeda ya. Khayalan itu sebenarnya bagus juga. Maksudnya gini, dalam konteks orang yang bisa berkhayal, dia punya daya imajinasi tinggi. Berarti dia punya kreativitas tinggi. Tapi itu bagus untuk membangun plan, untuk membangun kayak semacam kalau gue punya bisnis nanti mau kayak gimana gitu. Mungkin itu bagus. Tapi impian itu menjadi bahan bakar sebenarnya. Karena gini, teman-teman mungkin bertanya, kenapa impian masuk ke dalam 7 langkah sukses? Karena ketika kita mau naik ke atas, kan sukses itu adanya di atas. Analoginya. Waktu kita naik ke puncak, naik gunung, ketemu apa? Ya pasti tanjakan, terus tikungan, terus jalan jeglok. Belum biasanya kalau naik ke atas itu, kalau definisinya gunung ya Pak, ada penunggunya biasanya Pak. Penunggu yang kaki 4 ataupun gak berkaki gitu ya. Itu. Artinya apa? Tantangan. Ya. Dan itu yang seringkali membuat kita kan, aduh sulit ya ternyata. Aduh kayaknya lebih enak pulang ke rumah tidur, ya kan? Nah, jadi sukses itu ibaratnya di atas. Ketika kita mau naik ke atas, ketemu tantangan. Cuma impian yang bisa mengalahkan tantangan itu. Gitu. Enak di telinga, tapi waktu kita mau lakukan sulit. Karena banyak orang yang ternyata dia nggak ngerti impian ini kalau digali luas. Hidup ini mau kemana dia? Apakah sesuatu yang cuman dia dengar dari orang tua, dari teman apa segala macam. Karena kadang kan impian itu pemberian ya. Tapi impian itu menjadi impian ketika dia lahir dari dalam. Contohnya kayak misalkan Andrea, ketika Andrea mengalami tantangan banyak sekali ketika di profesinya gitu ya, di TV misalkan atau apa segala macam. Coba pikirin lagi saat-saat paling deep, paling dalam ketika Andrea merasa, gue udah di bottom nih,
ya kan, struggling banget nih mau bangkit gimana. Pasti ada satu momen yang, oh gue harus bangkit nih gitu loh. Ya, ada. Gue harus maju terus nih. Karena sebenarnya untuk pekerjaan di TV tuh Pak, sebenarnya saya nggak bisa bilang ini impian ya, tapi saya dulu banyak berhayal Pak. Oke. Saya berhayal suatu saat jadi artis dan keturutan. Makanya itu tadi saya tanya, impian dan khayalan itu sama atau enggak Pak? Iya, mungkin saudaraan mereka ya. Oke. Gitu. Ya. Tapi ya teman-teman balik lagi ya, apa sih yang membuat kita bisa bertahan ketika banyak banget tantangan? Ya kan? Karena balik lagi ada orang yang, dan impian ini sebenarnya nggak berjalan sendiri. Dia harus ada sikapnya juga. Makanya disebut impian dan sikap. Dua-duanya itu membuat kita bertahan. Bukan cuma bertahan, tapi bisa gimana ya? Teman-teman mungkin boleh ketik di komentar juga. Tolong ceritain pengalaman terburuk dalam profesinya dan sebagainya. Terus sebagian saya yakin ada yang menyerah. Banyak kok. Ya kan? Menyerah, mundur. Udah deh gue balik ke kerjaan lama deh dan sebagainya gitu ya. Tapi ada di antara teman-teman juga kita yang akhirnya harus bisa ngalahin tantangan itu dan maju gitu ya. Kalau saya deh, misalkan saya nih, saya tuh titik terdalamnya tuh ketika ngerasa kalau jadi orang yang nggak punya, jadi pengennya jadi orang yang bernilai gitu, jadi orang yang bervalue. Iya, yang ada satu momen di mana saya ngerasa, wah ini kalau kayak gini nih, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kan ketakutan setiap orang beda-beda, ya kan? Nah, buat saya tuh penting banget tuh untuk hidup ini punya makna yang positif, berkontribusi gitu loh. Karena kalau enggak, itu kayaknya tuh hidup ini tuh kayak nothing gitu loh, kayak sia-sia aja. Iya, ya kasarnya nih ya kayak sampah lah. Oke. Ya kan? Nah, subjektif kan, tiap orang beda-beda. Tapi hasrat itu buat saya pribadi itu sangat kuat. Sehingga simpelnya nih ya, kadang ya, kalau misalkan lagi liburan panjang, kayak besok lebaran 2 minggu gitu ya, 3 hari pertama mungkin masih oke, 4 hari oke gitu ya. Tapi begitu udah mulai agak lama, stres. Waduh, kayak sesuatu yang dari dalam tuh kayak ngebrontak gitu, kayak ini nggak boleh gini terus nih, nggak boleh lama-lama liburnya dan sebagainya gitu. Dan balik lagi memang setiap orang beda-beda. Kita harus ketemu apa yang menjadi hasrat kuatnya kita yang bisa ngelawan apapun kesulitan. Nah, nyari itu pun gak gampang. Ya kan? Nah yang kedua kita mau bicara yang tadi sikap tuh Andrea. Sikap ini kan secara teori ada 2 lah ya kita ngomongnya. Sikap positif, sikap negatif. Nah, dalam dunia pemasaran, dalam dunia agent, marketing, saya udah pernah di multi level, di asuransi, dan sekarang di properti gitu kan. Banyak agent-agent tuh ya, entah kenapa, mungkin karena kurang baca buku atau kurang ikut seminar mungkin. Ketika ketemu kendala, cepat banget bersikap negatif. Nah, contohnya, penolakan nih kita ngomong deh. Ya. Nah, dia ketemu, saya ambil contoh yang baru-baru ini ya, mudah-mudahan tim nonton, tapi ini bukan buat menyudutkan ya, ini jadi sampel. Ketika kita ketemu sama 300 orang yang kita coba tawarin misalkan, hanya ada 1 yang berikan respon positif. Berarti yang 299 negatif. Waktu itu si X ini bilangnya adalah Pak 299 atau cuma 1 orang Pak yang berminat. Nah 299 berarti dianggap menolak, ya kan? Kalau saya melihatnya 299 belum memberikan respon yang tepat. Yeah. Mungkin karena waktu dan sebagainya. Ada gitu. Kendala lah ya pokoknya. Ada kendala, ya kan? Artinya satu situasi yang sama bisa dilihat berbeda-beda. Tergantung si yang ngalamin, ya kan? Nah pertanyaannya kan, apa hubungannya dengan kesuksesan? Saya baca satu buku. Bukunya judulnya bukunya itu berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Sekarang kalau di toko buku tuh udah gak ada tuh. Mesti cari di toko buku bekas. Online gak ada?
Ada PDF-nya. Oke. Tapi jual e-book saya belum ketemu. Nah, itu karangan David J. Schwartz. Saya beruntung bisa baca buku itu tahun 2006 dan beberapa kali saya baca lah gitu ya. Karena saya lihat salah satu tantangan terbesar memang bicara tentang impian dan sikap itu adalah bagaimana kita keluar. Kan kita nih manusia itu punya kecenderungan kan dua. Mengejar kenikmatan dan menjauhi sengsara. Ya. Dia nyari surga, menjauhi neraka. Ya kan? Itu udah habitnya kita. Nah, masalahnya surga yang dimaksud di sini adalah kenikmatan sesaat. Bukan ya surga yang nanti gitu kira-kira. Iya kan? Nah, kenikmatan sesaat ini kan sangat menggoda. Iya. Ketika kita ditolak, saya lebih mudah nyerah. Ya kan? Nah, tapi balik lagi nih. Makanya mungkin teman-teman bisa baca referensi buku itu. Atau kita mungkin punya teman deh. Mungkin Anda juga punya teman profesinya di sana yang dia udah cerita atau profilnya di mana-mana yang kita tahu dia tuh dulu tuh belum sesukses sekarang dan perjuangannya luar biasa misalkan. Ya kan? Nah, gimana caranya dia hadapin itu? Ya kan? Iya. Ada nggak kira-kira satu contoh aja yang Andrea mungkin keinget terus oh iya ya, dia nih sikapnya beda banget nih. Kalau orang lain gampang banget nyerah, kok dia bisa bertahan ya, padahal dibully terus, mungkin diomongin negatif sama netizen. Ada. Yang dia lakukan adalah ya membiarkan orang memandang dia sebelah mata. Oke. Tapi dia tidak apa ya istilahnya itu? Dia tidak membiarkan orang lain tahu his next move gitu. Voice. Jadi don't let people know my next move. Lu kata-katain gue aja. Sementara kamu sedang ngata-ngatain aku lagi jalan step by step to the top gitu. Oke. Jadi saat kamu masih ada di situ nyinjirin aku sudah on top. Dia punya dendam positif ya dia. Iya. Dia biasanya seperti itu dan dia jadi hal yang paling dia iniin karena kan kalau kami yang muslim itu kan percaya penyakit ain ya Pak. Oke. Jadi kita itu sangat menghindari orang tahu pergerakan kita selanjutnya apa. Pokoknya tahu udah jadi ya aja. Udah jadi. Nah, itu aja kadang-kadang sudah jadi, sudah berhasil pun masih diomongin. Betul. Pakai dukun nih. Simpenan nih. Ada saya jadi ingat satu cerita gini Andrea dan teman-teman ya. Ini tentang sikap nih. Kita masih di situ ya. Karena gini, impian dan sikap itu sebenarnya nilainya scoringnya tuh 95%. Kalau ditanya dari 7 langkah sukses, mana bobot paling besar? Ternyata impian dan sikap. Sisanya teknis. Tapi tanpa teknis yang 5% gak jadi 100%. Iya. Cerita yang paling saya ingat tentang sikap tuh gini. Ini waktu masih di multi level marketing ya. Suatu hari katakanlah si Pak Tony dia ditawarkan suatu bisnis dan akhirnya dia menjalankan bisnis itu. Nah, tentunya dia berusaha mencari orang untuk join di bisnisnya dia. Ketika dia ketemu sama si A, ditawarin dong, bos, saya mau ajak Anda join bisnis, bagus luar biasa. Si A kemudian bertanya, bisnis apa nih? Ceritain dong, bla bla bla. Dan dia nanya, si A ini, lu bener nih baru datang ke gua aja nih, ya kan? Berarti di sini belum ada yang sukses? Belum ada yang sukses. Oh berarti gua orang pertama dong? Iya. Wah, kalau gitu gua harus fight nih, karena ini kesempatan, karena gua orang pertama. Kira-kira gitu, ya kan? Nah, ketemulah dia sama si B. Si B beda lagi responnya. Ini ceritanya abis ketemu A, ketemu si B. Dua-duanya kan berarti kan orang-orang awal, generasi pertama. Si B bertanya gini, lu nawarin gue udah ada yang sukses belum? Belum. Oh berarti gue termasuk orang pertama? Iya. Wah kalau belum ada yang sukses. Mana gue tahu. Ini bener gak nih? Scam takutnya. Iya kan? Wah nanti deh, tunggu ada yang sukses deh. Ya oke. Setahun 2 tahun berlalu, si A dan yang ngajakin sukses, berhasil. Balik lagi ke si B dong. Dia tanya, gue udah sukses sekarang nih. Gimana? Lu mau join gak? Nah, kira-kira gitu bahasanya. Si B ngomong lagi, wah sekarang mah udah banyak yang tahu. Udah terlambat nih. Enak mah dulu ya aturan ya. Capek kan? Tapi realitanya seperti itu, teman-teman.
kondisinya sama, 2 orang berbeda, sikapnya berbeda, hasilnya beda. Iya. Teori ini kita udah sering dengar, sampai seringnya bahkan mungkin teman-teman begitu dengar cerita ini bisa ngikutin. Iya. Tapi prakteknya nggak semua, dari 10 mungkin cuma 3 yang lakukan. Gitu loh. Ya kan? Nah makanya kita kalau kita udah punya komunitas yang positif, ekosistem yang bagus, itu jauh lebih baik sih. Supaya ini diingatkan lagi, kita ada teman-teman, kan kadang-kadang lingkungan toksik ya. Iya betul. Yang membunuh impian, yang membunuh sikap, ternyata orang-orang yang terdekat. Ya dan itu tidak hanya di dunia kerja, di relationshipnya Gen Z pun itu terjadi Pak. Nah. Di percintaan itu pun juga terjadi. Betul. Makanya teman-teman ya saran aja sih, kalau memang lingkungan kita mungkin teman terdekat ataupun jangan keluarga. Ya kan? Saran dari pengalaman saya nih, harus keluar rumah. Cari yang positif. Selamatkan diri Anda gitu loh. Iya. Ya kan? Cari pot yang tanahnya bagus. Meskipun mungkin rada mahal ongkosnya, bukan berarti harus bayar member ya. Tapi maksudnya ya lu usaha deh. Cari orang yang bisa memberikan pengaruh positif gitu loh. Ya kan? Supaya kita kalau orang bilang gini, kalau kita bergaul sama pedagang ikan gitu ya, kita akan ada aroma-aroma ikannya juga kan. Kalau kita bergaul sama orang-orang kaya, orang-orang yang positif, ya intinya tempat di mana kita bergaul, di situ kita pasti dapat impartasinya dari mereka itu. Nah itu adalah langkah sukses yang pertama Andrea, impian dan sikap. Nah, yang kedua kita akan bicara gini, setelah kita punya impian dan sikap, kita kan tentu dalam dunia agen properti nih, kita mau jualan. Nah, pertanyaannya kalau kita mau jualan ke siapa? Pasti ke orang dong. Iya, ke customer. Nggak mungkin ke hewan peliharaan. Nggak mungkin. Ke ikan mas kokinya kan nggak mungkin. Nggak mungkin, karena hewan peliharaan itu bukan ini ya Pak. Dia cenderung menghabiskan uang kita. Menghabiskan uang, betul. Bukan menghasilkan uang. Betul. Nah, teman-teman, ini langkah yang kedua itu gampang sebenarnya. Yaitu kita harus punya daftar nama. Bahasa lainnya kita harus punya target. Prospek, calon buyer, calon nasabah, ya kan? Nah dari mana? Yang paling gampang biasanya kita punya apa dulu deh? Kontak nama kita deh, saudara, tetangga, teman main dan sebagainya. Tapi di luar itu lebih banyak lagi orang-orang yang kita nggak kenal. Mulai dari referensi temennya kita, tetangga, saudara, referensinya. Lebih jauh lagi, pelan-pelan latihan namanya ngeprospek. Ngeprospek berarti kenalan sama orang baru, ya kan? Nah, lama-kelamaan kita akhirnya punya cara bagaimana kontak nama kita diperbanyak. Nah, kalau dalam kasusnya Agent Property Indonesia, kontak nama itu disimpan di dalam aplikasi. Asset Hub Dashboard System. Oke. Bukan cuma sekedar simpan, susun rencana. Ini berarti ini ya Pak? Ini dia. Ya kan? Sekarang kan kita ngomongin daftar nama gini. Kenapa daftar nama masuk ke dalam 7 langkah sukses? Kita bayangin si A sama si B. Si A daftar namanya cuma 10. Ketika dia berasap kepalanya gara-gara dapat bisnis yang bagus. Dia lagi semangat-semangatnya nih. Dia langsung janjian sama 10 temennya. Gue punya properti reksa bagus banget, investasi loh. You bisa dapat up to 40% misalkan. Dicerita kan. Nah 10 doang nih. Dicerita ke 10. Janjian tentunya kan. Nanti kita bahas di langkah berikutnya. Intinya dia ketemu lah. Ketemu 10, kebetulan 10 ini gak respon. Mungkin karena timing. Yang satu lagi putus cinta, yang satu lagi sakit perut. Banyak macam deh. Akhirnya dia nunggu kan. Iya. Nah kalau dia nunggu, ya di situ dia mulai tuh. Semangatnya mulai turun. Aduh siapa lagi ya yang gue bisa garap. Si B punya teman, punya daftar nama 100. Habis 10 lanjut ke 11, ke 12, ke 13. Simpelnya deh gini Andrea. Di antara 2 itu, A sama B. Mana yang semangatnya lebih bertahan? Yang B dong. Yang B, kenapa kira-kira? Karena dia tidak stuck di satu tempat aja Pak. Saat dia lihat ini gak berpotensi, dia akan mencari peluang-peluang lain, potensi-potensi lain. Dan itu dia bikin daftar nama.
Betul banget. Itu kalau kita rangkum namanya harapannya besar. Dia punya bahan bakar harapan besar. Dia, karena gini loh, coba teman-teman testing deh. Setiap kali kita ketemu orang baru, ya kan, muncullah buku story yang baru. Yang kita gak tahu dia respon gimana. Itu daftar nama. Dan itu harus tercatat tuh. Karena banyak orang gini, oh temen gue banyak. Di mana? Di kepala. Gitu ya kan. Di awang-awang. Kalau disebut, pokoknya gue tahu dia ada A, B, C, D, dia memang sanguin misalkan. Tapi, nih, kalau teman-teman pernah nonton film Steve Jobs, saya lupa judul filmnya apa ya. Pokoknya tentang Steve Jobs lah. Ketika dia merintis perusahaan dia Apple pertama kali dalam film itu ya, kantornya itu cuma di garasi mobil, di rumah. Oh iya, saya pernah lihat itu. Pernah nonton ya? Pernah. Nah, langkah pertama dia apa waktu itu? Dia bikin daftar nama, calon investor. Iya. Dia teleponin satu-satu tuh, iya kan? Nggak gampang. Tapi apa? Oh ternyata teknik bikin daftar nama nih penting. Supaya nggak cuma diingat kita bisa lupa. Besok lagi main futsal lupa. Kita catat, balik lagi ke sistem, Asset Hub, Dashboard System. Setiap pagi kita mau kerja, buka. Ingat, oh catatan terakhir, last checkpointnya ada di mana. Kita bisa lanjutin. Itu penting banget daftar nama. Hal yang sepele, hal yang mudah, hal yang praktis, klasik. Tapi kita suka, gak usah bikin. Coba aja bandingin. Bayi ngawang-ngawang. Nah. Karena secara psikologis itu beda loh Pak. Bayi ngawang-ngawang sama tertulis itu tuh beda loh Pak. Betul. Karena kita nggak usah bicara nama, kita bicara soal pemasukan dan pengeluaran aja. Kalau kita bayi ngawang-ngawang, aku tadi cuma beli ini. Tapi setelah kita tulis dan kita rangkum, lalu kita total, banyak juga ya pengeluaranku. Betul. Itu terjadi Pak. Betul. Kita akan jauh lebih fokus. Kita nggak mudah lupa. Kita akan jadi lebih terencana. Dan yang namanya bisnis nggak bisa ngawang-ngawang. Semuanya harus kita belajar untuk rapi. Supaya bisa dilanjutkan. Ya kan? Jadi lebih optimal. Itu langkah yang kedua tuh. Daftar nama. Nah kita ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya itu adalah kita buat janji ketemu. Kalau janji temu ini saya keinget CEO-nya Facebook, Mark Zuckerberg gitu ya. Oke, gimana tuh dia ceritanya? Jadi di awal-awal dia mau membuat Facebook ini dia sempat ngontek beberapa, itu kan daftar nama ya. Betul. Dari sekian banyak yang diundang, yang datang itu hanya 3 kalau saya nggak salah. 2 atau 3. Oke. Nah, dia fokus untuk ngobrol sama 3 orang ini, merencanakan, mereka membuat janji ketemu, dia mengembangkan dan jadilah Meta sekarang. Wis, mantap ya. Hal yang sederhana. Dan hal yang sederhana ini kebanyakan nih Andre dari teman-teman marketing gitu ya. Bahkan di level membuat janji ketemu pun, aduh saya tepok jidat loh. Susah ya Pak ya? Berantakan banget. Oh, kenapa itu? Gini, contohnya misalkan dia mau buat janji antara 2 pihak. 3 pihak deh. Berarti pihak pertamanya saya nih yang mau buat janji. Mau ada si B sama si C. Meeting group bertiga. Ya kan? Kan harusnya namanya buat janji itu semua pihak itu bisa. Ya. Dan ada pakem-pakemnya. Ya kan? Bukan yang dipaksain, bukan yang mendadak. Ya kan? Dan di planning, direncanain. Supaya ketika ngebuat janji ini, pihak-pihak itu merasa pertemuan ini juga proper, penting gitu loh. Sekali lagi, banyak orang yang kalau saya lihat sekarang itu serba mendadak, semua instan, spontan gitu loh. Padahal dia udah tahu buat janji itu penting. Kan kita nih contohnya, orang kalau tiba-tiba datang deh, belum tentu waktunya pas. Nah, tanpa membuat janji, kayak contohnya tadi, saya nggak bilang si X salah ya, saya mesti lihat dulu. Cuman bayangin, kalau 300 orang, semuanya instan, spontan, dan ternyata 299 itu sebenarnya karena mereka timingnya nggak pas, karena nggak buat janji. Kan banyak orang yang sibuk, dia udah punya agenda sampai seminggu. Bahkan beberapa kali saya ketemu sama orang itu janjiannya harus nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada yang bulan depan deh ketemuannya. Karena sibuk, ya kan? Nah, karena itulah
membuat janji temu, bikin jadwal appointment dan janji temu itu sendiri itu penting. Supaya kitanya bisa ngatur waktu, kita lihat, oh besok saya punya janji temu sama si A sama si B. Meskipun bahkan janji temu itu bisa bergeser. Yeah. Janjian aja bisa bergeser, apalagi enggak. Yeah. Tapi ada orang yang mikirnya gini, oh ribet janjian, mendingan go show aja dah, cowboy aja. Itu ya kan jatuhnya lebih ke tidak terencana ya Pak. Kalau go show itu. Ya hoki-hokian. Hoki-hokian. Bisnis dibangun secara hoki-hokian, saya nggak tahu rumusnya dari mana gitu loh. Gimana mau besar. Nah ini hal-hal yang sebenarnya esensi. Bahkan kita udah ada contohnya banyak kan. Banyak sekali. Tapi kita tinggal, kalau saya dulu diajarin ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi nomor 3. 1-2-nya amati dan tiru. Jadi apa yang orang lain lakukan dan kita tahu mereka sukses, kerjakan. Itu kan rumusnya. Ya. Nah, daftar nama udah, buat janji udah. Nah, selanjutnya langkah yang ke-4 nih. Bicaranya presentasi dan follow up nih, Andrea. Nah, itu yang pernah kayaknya sebelumnya saya pernah bahas sama Pak Frans. Ini adalah musuh yang bukan musuh ya, yang paling ditakutkan oleh Gen Z yang mau terjun di marketing. Oke. Karena follow up itu dia merasa butuh, tapi kalau di follow up terganggu nggak ya? Ntar aku dikira ini, ntar aku dikira apa sih ini kok gue jatuhnya kayak di Uber gitu. Padahal kan harusnya ada skillnya ya Pak kayak gitu ya. Betul. Dan ingat urutannya adalah presentasi, lalu follow up. Nah saya akan bahas secara makronya dulu nih. Banyak orang mikirnya gini, gue pengennya kayak jualan cabai rawit. Kalau digigit tuh langsung pedes. Ya kan? Atau jualan daging. Bungkus apa makan sini. Kira-kira gitu. Nggak bisa gitu. Pasti sebenarnya gini, presentasi dan follow up closing, kalau kita bicara closing nih, Pak biasanya closing paling banyak di mana? Saat follow up. Tapi follow up berarti kan dimulai di presentasi. Ya kan? Nah kita bahas dulu, presentasi itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau menurut Andrea, presentasi itu yang dibayangin gimana? Apakah tampil di atas panggung, mimbar, lalu pakai PowerPoint atau? Enggak, ya kalau itu secara akademis ya Pak. Okay. Tapi kalau mungkin secara marketing kita ya mempresentasikan kita dengan skill marketing ya kita menjelaskan bahwa kami punya produk ini, keunggulannya ini, lalu range harga segini, terus mungkin ada ketentuan-ketentuan seperti diskon dan lain sebagainya. Ini kira-kira dari Bapaknya sendiri ada pertanyaan nggak, berminat atau enggak. Nanti setelah mungkin sebulan, 2 bulan, halo Pak, saya marketing ini. Gimana dari ini, apa Bapak tertarik atau barangkali mau lihat yang lain gitu. Nah, Andre pernah nonton film ini nggak, judulnya Wolf of the Wall Street? Wah, pas saya nontonnya sinetron Pak. Oke. Nah, itu sering ada muncul di YouTube juga short kalau teman-teman lihat gitu ya, Leonardo DiCaprio yang jadi main karakternya. Yang paling terkenal itu adalah satu klip yang judulnya jual bolpen ini ya, kalau dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Gimana caranya lu bisa ngejual bolpen ini? Atau dalam klip yang lain, ini ada air nih, gimana caranya jualan air? Gitu. Secara teori presentasi saya diajarkan presentasi yang efektif itu sebenarnya 2 arah ngobrol. Karena meskipun secara formal kita tahu presentasi itu berarti kayak PowerPoint, 1 arah ngejelasin product knowledge gitu ya. Tapi kalau presentasi tujuannya kita mau dapat hasil, maka itu ngobrol 2 arah. Bagaimana kita mengetahui bahkan menciptakan kebutuhan. Nah, kemarin saya habis nonton YouTube. Mungkin kita coba reka kejadian gitu ya. Ini ada air nih, jualin deh. Gimana cara lu jual air ini ke gua gitu kan. Awal-awal, air ini terbuat dari H2O, gitu-gitu. Air ini sangat murni, ya, product knowledge kan. Iya, kayaknya saya tahu nih. Iya, kan? Ini sempat rame di TikTok ini. Iya. Kayak bukan jual air, kalau di TikTok tuh jual bolpen. Jual bolpen, itu juga ada. Jadi dua versi gitu ya. Nah salah satunya air kan. Nah akhirnya setelah dia mencoba begitu banyak penjelasan, ini murni banget nih. Wah ini pokoknya ada macam-macam, ada vitaminnya lah, segala macam. Oh bagus pokoknya. Hygiene apa. Nggak kena. Ya kan, akhirnya udah mau close gitu kan. Udah deh.
Udah ya, gagal ya, kamu gagal jual air sama saya deh ya. Oke. Nah, berarti udah tutup nih, udah. Ya udah tutup ya. Dia ngomongnya udah tutup kan, maksudnya percobaannya udah selesai. Kemudian dia ya udah, dia ngeluarin sesuatu. Dia ngeluarin snack. Ya, dia mulai makan depan dia kan. Mau gitu ya kan. Tapi ini kita udah close ya. Iya, udah close gitu kan. Nah, ketika ya udah nih, diambil sama dia kan, makan tek. Enak ya? Enak dong. Ya, makan terus yang nawarin snack, dia ngambil air kan. Dia minum gitu kan. Terus si orang itu kan aus dong. Karena dia makan snack kan. Bagi dong airnya. Mau beli gak? Gitu. Oke, ya. Berapa? $2 gitu kira-kira. Mahal amat. Ya kan, gue minum nih gitu-gitu. Menciptakan kebutuhan. Iya. Ya saya pernah lihat kalau itu case-nya bolpen. Bolpen ada juga. Dia udah muter, ini bolpen mahal, ini tinta premium, ini gagal begitu dia ini segitu di orang terakhir. Ini ada kertas, tulisin yang terakhir nih kertas tulis nama lu dong coba. Gue nggak punya bolpen, $2. Ada kebutuhan gitu ya. Nah maksudnya poinnya adalah sebenarnya kan ngobrol di situ. Pertama ngobrol dua arah. Kita harus tahu lawan bicara kita ini sudah masuk ke dalam center gravity-nya topik yang mau kita bahas atau belum. Bagaimana dia atensinya masuk. Lalu bagaimana kebutuhannya tergali. Iya kan? Disitulah kita punya peluang untuk cerita kita punya produk. Bahkan bisa jadi tanpa cerita. Kalau kita bicara soal investasi, contohnya kita ngomongin investasi properti reksa. Ya, ngobrol tentang ibu biasanya saat ini lagi posisinya gimana sih? Kan kita gak mungkin menawarkan satu peluang investasi ke orang yang lagi gak punya duit buat investasi. Mungkin dia butuhnya bisnisnya. Nah di situ kita ngobrol. Kalau nggak kita buang waktu loh. Udah cerita panjang kali lebar tentang properti reksa. Ini orang butuh masuknya tuh bisnis, aktif income, belum ada duit buat invest. Tapi mungkin keluarganya ada, ya kan? Nah di situ kan kita mesti ngenalin dulu kebutuhannya. Kalau nggak ngapain buang-buang waktu dan sebagainya. Nah itu poin. Yang kedua tadi kan bicara tentang follow up ya. Ada orang yang mikirnya gini, pokoknya gue kalau dia nggak join, kalau dia nggak beli sekarang, gue nggak mau pulang dari rumahnya. Buset. Wow, mengganggu dong itu. Banyak yang kayak gitu. Aliran lama. Oke. Aduh, ya kan. Nah, itu yang bikin kita dimusuhin orang. Padahal balik lagi nih, teknik negosiasi, diplomasi, kita mesti baca situasi kan. Di satu sisi kita mesti posisi kita minimal tuh harus sama dia. Kalau bisa lebih tinggi dikit lebih bagus. Supaya kita tahu kebutuhannya di dia bukan di kita. Kira-kira gitu. Ya kan? Nah kemudian lakukan follow up. Karena apa? Apapun ceritanya sama si calon buyer, deal terbanyak 90% itu ketika kita follow up lagi. Nih saya kasih contoh simple aja. Saya sering diteleponin sama orang kartu kredit. Kartu kredit tertentu lah X gitu ya. 9 dari 10 saya selalu tolak dia. Enggak deh. Asuransi, telepon pernah gak ditelepon orang asuransi? Sering. Iya kan? Akhirnya saya beli. Nah, tapi kan sebelum beli itu 8 kita tolak. Iya. Dia telepon lagi gitu. Meskipun kita langsung bisa aja reject. Cuman poinnya maksudnya gini loh. Ternyata dalam probabilitas itu 2 dari 10 deal. Karena apa? Kita ditelepon berulang kali. Meskipun mungkin kita beli karena jengkel, itu lain cerita. Another story lah ya. Maksudnya ada juga yang, ya udah lu cerita dulu deh. Make sense juga ya. Entah kenapa kesambet saat itu kita jadi kayak make sense gitu loh. Akhirnya beli. Dan maksudnya itu story yang berulang. Yang coba teman-teman flashback aja lah. Masing-masing berapa kali di follow up akhirnya beli. Iya kan? Atau mungkin karena timingnya pas. Sebelum-sebelumnya ini gak pas. Tapi kita di follow up terus. Meskipun follow up juga kita bicara ada tekniknya ya. Contohnya. Kalau kita di posisi marketing sekarang nih. Kalau saya setiap hari. Andrea ini ada rumah nih yang kemarin mau beli gak? Ya kan? Besok ngomong gitu lagi. Ya bosen lah. Capek ya. Ya kan? Tapi kan ada tekniknya berarti gitu loh. Bagaimana orang itu tetap ingat kita. Di timing yang pas. Lalu. Sehingga jangan sampai dia lupa.
ya kan? Nah, itulah disebut presentasi dan follow up. Oh, jadi ternyata kalau kita bedah besar gini, kita zoom gitu ya. Oh iya, ini bukan cuma sembarangan bukan cuma sembarang flyer nih. Andrea ada rumah bagus nih. Terus udah tunggu dia kontak. Ya nggak gitu juga. Ya itu namanya hanya sekedar informasi, bukan jualan. Betul, ya kan? Nah, balik lagi kalau itu bayangin sesi presentasi dan follow up itu tercatat di sistem. Kita kan nggak lupa. Kita jadi tahu tanggal 13 terakhir kita ketemu dia. Ini udah 2 minggu belum di follow up. Ya kan? Nah, itu makanya. Oke. Itu langkah keberapa tadi tuh? Itu langkah keempat. Keempat, ya. Nah, yang kelima nih, handling objection. Nah, ini saya masih agak awam nih. Apa itu? Kita tuh seringnya melihat suatu proses yang saat itu kita mudahnya bilangnya adalah, Pak dia nggak cocok, dia nggak suka, ya kan? Atau kita merasa akhirnya ditolak lah. Yeah. Nah itu yang paling umum yang kita pernah bahas juga waktu itu, ya kan? Nah tapi ternyata follow up dan handling objection ini lanjutannya, seri lanjutannya. Ketika kita ketemu orang, atau balik lagi ke kita deh, kita ditawarin sesuatu nih, lagi di mall, lagi jalan, ada yang nawarin kan, flyer biasanya, Pak, misalkan gitu. Nah pertanyaannya, ketika kita enggak, sebenarnya kita nolak projectnya, atau memang kita merasa kita menutup diri untuk dia, kan 2 hal berbeda tuh. Iya. Ya kan? Nah, jadi kita harus tahu itu tuh sebenarnya penolakan atau keberatan gitu loh. Kalau itu keberatan, bisa jadi kita nolak yang tadi lagi di mall, kita nggak mau diganggu. Kita bahkan belum tahu proyeknya apa. Artinya sebenarnya kita bukan ditolak. Kita timingnya nggak pas. Makanya perlu cari waktu lagi. Ya kan? Kecuali kita udah jelasin. Terus ngobrol. Dan kita tahu nggak matching sama proyeknya. Ya udah, itu juga sebenarnya bukan apa istilahnya. Penolakan itu kalau versi saya adalah saat dimana orang itu sama sekali udah nggak mau ketemu lagi sama kita. Ya. Kalau masih mau ketemu berarti kan masih ada peluang ya. Betul. Nah, jadi PR-nya kita tuh sebenarnya jangan sampai kita dibikin sama orang itu dicap gitu ya. Ini orang nih kan kalau sekarang get contact ya. Oh ya betul, saya kan? pakai itu. Spam, waduh. Langsung merah warnanya. Penipuan, wah. Kadang-kadang binatang keluar tuh di situ tuh. Ya. Ya banyak sumpah serapah di situ biasanya. Iya kan? Nah, kita kan nggak mau digituin dong. Yep. Nah, jadi yang kita perlu ingat sebagai marketing adalah minimal kalaupun produk jasa project kita belum bisa masuk, jangan sampai secara pribadi kita ditolak. Oke. At least kita tahu mungkin bad timing. Nah makanya bikin lagi catatan bad timing. Jadi kita harus objektif sama progresnya kita gitu loh. Yeah. Sampai sedetail itu Andrea harus kita bikin. Karena kalau kita salah label, kita bilang Pak ini bad prospect, padahal bad timing. Kita yang rugi sebenarnya. Padahal kan masih bisa diulang. Iya, padahal kan maksudnya biasanya dalam kita mengobservasi sesuatu kan kita harus melihat secara objektif. Oh ini belum tentu dia nggak mau, bisa jadi oh kita ini follow up-nya pas dia lagi sakit. Oh kita bisa ini mungkin aja saat dia lagi dalam kondisi di luar kota kayak lagi sakit kayak lagi apa kan bisa ya Pak. Betul. Ditawarin pas enggang kan bisa ya padahal. Betul. Makanya banyak yang teman-teman marketing itu nggak tahu atau nggak paham atau lupa ya kan bahwa itu adalah fasenya handling objection, mengatasi kendala. Ya, nah kita masuk ke langkah yang ke-6 dulu. Gitu. Langkah yang ke-6 untuk sukses itu kalau di properti nih, ini udah dimodifikasi kan, amati tiru modifikasi. Yeah. Langkah ke-6 itu survei. Survei lapangan. Oke. Saat dimana si calon pembeli itu pada akhirnya dia mau survei, entah didampingi atau tidak didampingi, itu momen penting. Itu sudah 80% menuju closing. Oke. Karena properti itu saya belum pernah ketemu orang yang tanpa survei dia langsung beli itu kayaknya
Oh nggak ada Pak? Ya pasti ada. Maksudnya pasti survei. Nggak mungkin nggak. Oh. Nggak mungkin nggak survei. Karena saya adalah tipikal buyer yang saya lihat fotonya, oke cocok udah saya ambil. Saya modelnya seperti itu Pak. 1 dari 100 mungkin ya. Oke. Gitu ya. Tapi kenapa umumnya orang survei? Karena gini, kalau orang beli properti, misalkan rumah. Yang dia lihat itu kan pertama-tama bukan cuma sekedar batu bata yang disusun di atas tanah. Iya. Tapi dia mau tahu tetangganya, lingkungannya, ada sutet atau enggak, banjir atau enggak, dan sebagainya. Iya kan? Beda loh ketika dia lihat di atas kertas nih pamflet. Terus dia turun ke lapangan, lingkungan bagus. Pamfletnya mungkin ya bisa warna-warni, bisa di-generate bagus. Iya. Tapi begitu dia masuk ke lapangannya, Ternyata bagus beneran. beda vibes-nya. Itu bisa bikin dia Tertarik. ambil keputusan. Sebaliknya memang bisa juga kalau memang nggak proper ya dia nggak jadi gitu loh, ya kan? Jadi gini, kalau misalkan pamfletnya bagus, kayak tadi Andrea bilang, oh saya cukup lihat gambar, ya kan? Begitu hari H datang, orang bisa batal loh. Nggak jadi deh, kayaknya Nggak sesuai, nggak cocok ya. Kalau orang bilang nggak in aja gitu loh, ya kan? Nah makanya survei itu hal esensial kalau di properti. Apakah kemudian sebagai marketing kita dampingi atau enggak itu lain cerita. Tapi sebelum menuju final, survei itu langkah ke-6 menuju suksesnya tuh. Yang orang-orang marketing properti itu wajib deh. Udah rumus rahasia umum lah. Sekali lagi itu case khusus. Kalau ketemu yang model tadi Anda tuh 1 dari 100 bisa begitu. Tapi kalau kita mau bicaranya, Pak gimana caranya saya closing rutin tiap bulan, 2 bulan, 3 bulan harus ada closing. Maka rumus umumnya harus dipakai. Perbanyaklah survei. Iya sih, karena waktu itu saya pernah iseng-iseng nanya-nanya rumah. Saya ini kok kayaknya bagus ya. Ya udah mau survei kapan? Langsung ditanyain kayak gitu. Bukan langsung ya udah berminat mau KPR apa ini, enggak, dia langsung ya udah mau survei kapan? Betul. Pasti langsung disuruh survei. Betul. Itu esensi banget. Makanya kita di dalam pipeline customer juga ada langkah survei itu dimasukin ke sana. Pokoknya teman-teman anggap kita sebagai pembeli deh. Mau beli rumah, mau beli ruko. Pasti survei. Supaya bisa dapetin respon yang real. Oke. Lebih inti gini. Dengan survei kita bisa pastikan dia mau maju atau enggak. Kita akan tahu kita masih perlu dorong di bagian mana. Ya. Atau memang benar-benar dia, oh iya memang gak pas. Carikan project yang lain, aset yang lain. Oke. Begitu. Nah kalau kita udah dapetin 6 langkah sukses, ini yang ke-7 gak boleh ketinggalan. Yang terakhir ya. Yang terakhir nih biasanya final justru yang paling penting ini. Ya, yaitu gunakan alat kerja. Alat kerja tuh maksudnya gini. Bayangin kayak misalkan petani deh. Oke. Petani zaman dulu mungkin modal cangkul aja cukup. Ya. Tapi ketika mau produktivitasnya jadi besar, dia udah butuh tuh alat-alat pertanian yang Traktor. teknologi ya kan, yang lebih gitu-gitu ya. supaya kerjanya lebih cepat, kerjanya lebih banyak. Nah di zaman sekarang bisa nggak marketing jualan tanpa alat bantu sama sekali? Bisa, udah banyak ya kan. Mungkin dia cuman bekalnya spanduk jual aja alat bantu loh. Iklan alat bantu, ya kan, alat kerja. Nah kalau di kita balik lagi nih, Asset hub, dashboard, system. Oh itu berarti alat bantu untuk teman-teman marketing ya? Kalau kita sebutnya alat kerja. Oh alat kerja. Karena kalau dia nggak gunakan alat ini, dia belum kerja. Oh. Poinnya gini. Sekali lagi kita ini teman-teman jangan bilang saya punya memori super. Oke. Besok kepentok, lupa. Iya. Iya kan? Iya, itu adalah kesombongan saya dulu Pak. Bilang, gak usah dicatat, gampang ntar ku inget-inget. Besoknya, apa ya? Iya, makin banyak kerjaan kita, makin banyak customer kita tuh makin sulit bergerak. Kita tuh, manusia tuh ceroboh lah. Ya, betul sekali. Ya betul kan? sekali. Waktu itu ada konten nih, dibilang gini, saya itu bisa multitasking. Dia pede, dia confidence, dia ngeklaim. Tes saya aja. Dites. Bener-bener dites. Lagi nyetir, disuruh sambil telepon. Ya kan, ngomongin bisnis, segala macem.
ujung-ujungnya hasil tesnya akhirnya dia ngaku, iya ya ternyata nggak bisa. Itu sombong dan jumawa itu namanya. Iya, karena dia belum ngetes secara objektif. Itu bayi ngawang-ngawang biasanya itu Pak. Iya, makanya gini, teman-teman yang ngerasa saya ini udah pernah kok closing, iya. Alat kerja kita ini dibuat supaya teman-teman yang tadinya jagonya 10 skornya jadi 100. Oke. Itu poinnya. Berarti ini tidak hanya sekadar alat bantu tapi alat kerja juga ya Pak? Alat kerja. Ya, ini alat kerja yang membantu sekali. Narasinya gini, teman-teman gak pernah mikir ya, nanti akan story-nya seperti apa. Maksudnya gini, kalau hari ini kita lagi closing, everybody can be happy lah kalau lagi closing gitu ya, dapat komisi gede. Tapi bayangin deh, beberapa bulan yang akan datang. 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang. Kan kebanyakan orang tuh nggak banyak yang mikirin nanti. Mungkin dia mikirin sekarang aja nih, perut gue yang sekarang nih. Gitu. Poinnya gini loh, ini kayak cerita Embro sama Pipo yang kemarin. Iya kan? Bolehlah hari ini kita ngerasa hebat, mampu gitu loh. Ya kan? Tapi sistem yang dibuatkan di kantor, di kantor nih, setup dashboard system ini, justru ngebantuin teman-teman marketing supaya hari depannya nanti ada pegangan. Ya. Contoh yang paling simpel aja. Kalau sekarang kelola 10 customer, mungkin masih gampang. Kayak kita punya restoran, meja 10. Gampang. Tambahin 5 meja. Oke, masih bisa. Tambahin 5 lagi. Oke, masih bisa 20. Tambahin 10 coba. Kali 10. Nangis no. Pasti butuh bantuan orang lain. Pasti butuh sistem kerja yang lebih efisien. Yang bisa mengingat, yang bisa bikin pola segala macam. Pertanyaannya simple. Sistem ini pengen bikin agar teman-teman marketing bisa punya closing rate setinggi mungkin. Dan bukan cuma itu. Suatu saat udah luber pengen pensiun, hasil kerjanya nggak sia-sia. Bisa diwariskan ya? Bisa diwariskan. By the way nih, kita lagi bikin fitur baru lagi. Apa itu Pak? Fitur Diamond. Hah? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman marketing udah peringkat minimal Tiger, dia bisa ngumpulin mulai dari 1 Diamond, 2 Diamond, 3 Diamond. Dia bisa ngumpulin terus Diamond. Diamond ini buat apa Pak? Diamond ini nanti bisa dipakai buat belanja. Oh, saya kira bisa buat dapat rumah. Macam-macam. Beli motor, beli mobil pakai Diamond. Jadi di luar daripada komisinya dia, kita sisihin lagi Diamond untuk peringkat-peringkat tertentu. Ya tentu dia harus kumpulin dulu Diamondnya. Oke. Ya kan dia harus achieve dulu sesuai syarat dan ketentuan. Termasuk kalau dia bisa kelola anggota tim, dia bisa dapetin Diamond juga. Jadi udah dapat komisi, dia kumpulin Diamond, ya kan? Dan Diamond itu bisa dipakai buat belanja. Nah, untuk dapat 1 Diamond itu butuh berapa kali closing? Minimal peringkatnya Tiger, dia bisa dapat 1 Diamond. Oh, berarti bukan berapa kali closing tapi peringkatnya ya? Peringkat Diamond. Peringkat Tiger, betul. Nah, berarti ini kan daripada handphone kalian pakai untuk stalking mantanmu dan stalking pasangannya mantanmu, lebih baik kita gunakan untuk sesuatu yang lebih produktif ya Pak ya. Betul. Kalau yang lalu biarlah berlalu, tapi yang sekarang gak usah mikir yang udah lewat, lebih baik kita mikirnya ke depan ya. Jadi mungkin untuk teman-teman marketing atau teman-teman yang baru mau terjun, bisa banget hubungin admin di sini karena kita di sini tuh kerjanya lebih mudah ya Pak ya. Betul. Karena sudah dibantu oleh sistem, tidak hanya pakai tenaga dan pikiran, tapi juga dibantu oleh sistem. Betul, betul. Saya sampai belibet Pak ngomongnya. Dan gini teman-teman, Andrea nih, ini kita menuju closing ya. Jadi sekarang bayangin, zaman dulu ketika kita berjuang keras, atau mungkin teman-teman yang saat ini mungkin lingkungannya toksik. Misalkan tadi kita bicara hal itu kan. Ya, yang pacarnya toksik. Keluarga toksik, pacar toksik, temen main nongkrong toksik semua. Kita mau sukses tuh gimana? Nah, karena itulah minimal kalau teman-teman ngikutin Agent Development Series ini, ada pegangan. Ada yang ngomongin, ada yang, ini gratis kan ya? Tinggal ya kuota internet aja ya? Iya. Iya kan? Iya. Jadi kita ada, oh iya ya benar juga. Jadi kita ada guide, ada kompasnya tuh yang ngebantuin kita untuk, ya berarti saya harus begini nih, saya harus begini, saya harus begini.
Dan kalau teman-teman jalanin semua 7 langkah sukses ini, nggak mungkin nggak progres. Karena memang itu yang dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia ini. Mulai dari impian sampai supporting sistemnya. Dia punya. Kalau kita ngelihat para konglomerat besar di luar sana, mereka udah lakukan itu. Make appointment, bikin daftar nama, circle, segala macam. Ya kan? Follow up, handling objection, semua customer service diajarin level corporate, konglomerat, semuanya. Yang tadi, KTA, asuransi, kartu kredit, follow up ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nyimak ya teman-teman marketing. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mau join, bisa juga jadi edukasi buat teman-teman semua. Oke, saya Andrea Henrietta pamit undur diri, Pak Frans juga pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Bye-bye.